Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang IPO-nya IRRX ataupun PT Aviana Sinar Abadi. Jadi PT Aviana Sinar Abadi atau IRSX ini didirikan pada tahun 2013 dan merupakan perusahaan yang melayani bisnis to bisnis sebagai penyedia platform solusi holistik ataupun integrated untuk perusahaan yang berbisnis produk digital ataupun perusahaan yang berbisnis online. Jadi IRSX ini bermula di tahun 2011 ya, di mana perusahaan ini diawali dari menjalankan bisnis digitalnya dengan melakukan penjualan produk-produk digital seperti pulsa handphone dan juga token listrik yang dilakukan secara pribadi melalui software product management bernama IRSX. Kurang lebih rekam jejaknya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Jadi di tahun 2011 software product managementnya itu ada. Lalu di 2015 ada add-on modul. Lalu di tahun 2017 ada intertransaction platform. Dan di 2019 mulai ke platform aplikasi. Dan 2022 itu namanya Meta Commerce. Jadi kalau Meta Commerce ini dia itu digitalisasi produk fisik ya. Sehingga menjadi nyata dan wearable. Meta Commerce ini contohnya kayak gini Sobat Maya. Misalnya kita mau beli kacamata. Biasanya kita mau nyobain modelnya itu kita kan harus ke optik ya. Nah, di optik kita pakai kacamata yang kita mau. Kita melihat di kaca. Baru kalau misalnya kita rasa cocok, kita beli gitu kan. Nah, kalau di Meta Commerce ini kurang lebih itu udah pakai AI, AR juga. Jadi kita pakai kacamatanya itu berupa digital, tapi langsung kelihatan nih Sobat Maya, kayak kita ngaca beneran pakai kacamata. Nah, kalau saya lihat untuk prototipenya sih kayaknya masih banyak yang perlu dikembangkan. Tapi kalau misalnya nantinya udah berjalan, kayaknya ini akan mengubah banyak tatanan perilaku masyarakat ya dalam berbelanja. Karena biasanya kan kita tuh pakai produk tuh rata-rata pengennya ya dipegang, disentuh, dicoba dulu gitu kan. Nah, nantinya di Meta Commerce itu lebih ke kayak kita bisa nyobain secara digital, tapi kita bisa lihat langsung nih Sobat Maya. Jadi di platform ataupun di Meta Commerce ini kayak kita langsung pakai secara digital, kita bisa lihat cocok atau enggak nih sama kita. Nah, jadi untuk keunggulan dari IRSX ini, Sobat Maya juga bisa lihat di sini ya. Yang pertama itu dia menyediakan solusi holistik ataupun terintegrasi. Jadi mulai dari produk fisik e-commerce platform, lalu ada Meta Commerce, Cloud Services, lalu ada front-end system, intertransaction platform, corporate support system, Salesforce management system, dan juga software product management. Lalu yang kedua adalah adanya inovasi berkelanjutan. Dan yang terakhir, fleksibilitas tinggi. Nah, bentuk dari software product managementnya kayak gini ya Sobat Maya bentuknya. Lalu produk digital yang dijual itu mulai dari telekomunikasi, pemerintah, tour and travel, games, dan juga pembiayaan. Saat ini ada kurang lebih 1.200 corporate kliennya Aviana yang mengelola 180 juta transaksi per bulan dan value-nya itu kurang lebih 4,5 triliun per bulan. Nah, 4,5 triliun ini bisa kita anggap sebagai GMV-nya ya. Nah, untuk pemegang saham dari IRSX itu ada 5 ya Sobat Maya, yaitu PT Mitra Digital Investindo, PT Harapan Ruang Investindo, PT Buana Megawi Caksana, PT Investasi Gemilang Maju, dan juga PT Investindo Buana Ultima. Nah, kalau Sobat Maya yang udah lumayan lama di dunia saham, pastinya tahu ya untuk PT Investasi Gemilang Maju ini. Jadi saya nggak jelasin di sini. Kalau misalnya Sobat Maya penasaran mau cari, itu Sobat Maya tinggal cari di Stockbit aja. Di bagian insider, ketik aja PT Investasi Gemilang Maju. Nantinya kelihatan tuh mereka ini jadi investornya siapa aja di bursanya kita. Lalu untuk IPO-nya IRSX ini, itu ada lock-up period ya Sobat Maya. Selama 8 bulan dari semenjak IRSX melantai di bursanya kita. Lalu di IPO-nya IRSX ini, saya juga menemukan suatu hal yang lumayan menarik nih Sobat Maya. Jadi ada direktur yang berusia 24 tahun. Yang direkturnya ini nggak punya hubungan kekeluargaan ya dengan foundernya Aviana. Nah, direktur tersebut adalah Wilson Tan. Nah, Wilson Tan ini baru berusia 24 tahun ya. Awalnya saya kira, oh baru berusia 24 tahun ada kemungkinan nih mungkin keluarganya dari founder, tapi ternyata bukan ya. Jadi, jika kita telusuri lebih details,
Wilson Tan ini pernah menjadi Head of Digital Marketing Division Passport ataupun PT Yellow Integra Datanet. Nah, kode tikernya di bursanya kita itu Yellow ya. Lalu jika kita breakdown lebih detail lagi, ternyata Wilson Tan ini juga pemegang saham dari Buana Mega Wicaksana. Dan di sampingnya kita bisa lihat ya, ada nama Robitan. Kalau Sobat Maya yang udah sering ataupun lama di bursanya kita dan mengikuti saham-sahamnya Bapak Robitan, ya kurang lebih tahu lah ya korelasi antara Aviana ini dengan saham apa yang ada di bursanya kita. Salah satunya ya Yellow ini. Untuk keterkaitan lain, Sobat Maya bisa cari sendiri ya. Dan saya yakin kalau misalnya Sobat Maya cari, itu langsung keluar kok nama-nama yang lain. Jadi Sobat Maya juga tahulah karakteristik dari saham-saham yang dipimpin oleh Bapak Robitan ini. Dan saya lumayan yakin ya bahwa Wilson Tan ini adalah anak ataupun punya hubungan keluarga dengan Bapak Robitan. Makanya Wilson Tan ini juga diangkat menjadi direktur di Aviana. Saya punya sebuah saran ataupun masukan ya kepada Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya masuk ke saham-saham yang dimiliki oleh Bapak Robitan, Sobat Maya tuh harus lebih lebih sopan lah. Karena untuk saham-saham yang dipimpin oleh Bapak Robitan ataupun dimiliki oleh Bapak Robitan, itu memang pergerakannya lumayan liar ya. Bagi Sobat Maya yang udah sering berkecimpung di saham-sahamnya Bapak Robitan, pastinya udah mengerti ya apa yang saya maksud ini. Oke, kita lanjut melihat kinerjanya dari Aviana. Aviana ini di tahun 2019, pendapatannya itu 5,8 miliar nih Sobat Maya. Di tahun 2020 naik menjadi 7,3 miliar. Dan di tahun 2021 naik menjadi 7,5 miliar. Dan di tahun 2022, tepatnya 31 Juli 2022, pendapatannya juga mengalami peningkatan ya. Lalu jika kita lihat dari sisi laba bersihnya agak kecil sih ya di tahun 2019 243 juta, di tahun 2020 185 juta, di tahun 2021 menjadi 539 juta, dan per 31 Juli 2022 menjadi 2,7 miliar. Sekilas jika kita lihat pendapatannya naik signifikan ya. Belum laba full year di tahun 2022, tapi labanya itu udah lebih dari 5 kali lipat dari laba full year di tahun 2021. Tapi kalau misalnya kita lebih teliti dalam membaca laporan kinerjanya ini, ternyata pendapatan sebesar 2,7 miliar ini itu disumbang oleh pendapatan lain-lain sebesar 2,1 miliar. Nah, untuk pendapatan lain-lain tersebut adalah goodwill negatif ya. Jadi sebenarnya untuk kenaikan laba usaha dari Aviana ini itu nggak didukung dari laba dari kegiatan operasionalnya, tapi dari pendapatan lain-lain. Nah, hal ini patut untuk kita waspadai juga ya. Oke, lalu untuk struktur IPO dari Aviana ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 101. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 101 miliar. Untuk rentang harganya, ini agak sedikit menggelitik ya Sobat Maya. Cuma beda 1 perak doang. Jadi dari 100 ke 101. Kayaknya selama saya ikutan IPO, baru kali ini nih rentang harganya sependek ini. Cuma beda 1 tik. Artinya, emang Aviana ini mengincar dana itu minimal 100 miliar ya. Jadi kalaupun meleset, ya itu ya malah lebih ya jadi 101 miliar. Agak unik sih, baru kali ini saya ketemu yang seperti ini. Lalu bersamaan dengan IPO-nya ini, Aviana juga akan menerbitkan waran dengan rasio 5:7. Nah, hal ini sangat menarik ya Sobat Maya, karena kalau misalnya Sobat Maya nggak greedy dan bisa keluar di hari pertamanya listing alias keluar ataupun jual induknya di hari pertamanya listing, nggak kejebak ARB berjilid-jilid, Sobat Maya itu udah pasti cuan loh di IPO-nya Aviana ini. Karena rasionya itu sangat menarik dan harga listingnya itu di harga 100. Cuma ya balik-balik lagi ya. Kalau misalnya sampai kejebak ARB berjilid-jilid ya bisa jadi malah rugi. Tapi rata-rata untuk papan pengembangan biasanya
masih dikasih kesempatan sih. Jarang banget saya ketemu papan pengembangan yang tiba-tiba buka itu langsung ARB. Biasanya pasti ada perlawanan tuh beberapa menit awal, kecuali GTSI. Sisanya tuh belum pernah saya temui langsung buka-buka ARB. Lalu untuk harga penembusan warannya juga udah ditentukan ya Sobat Maya, yaitu sebesar 91 perak. Dan ini menurut saya juga unik nih Sobat Maya. Jarang-jarang perusahaan mengeluarkan harga exercise warannya itu di bawah harga IPO-nya. Dan ini lumayan rendah loh di harga 91. Jadi kemungkinan besar ya kalau bandarnya itu nggak sama dengan BSBKW ataupun CBREW, kemungkinan IRSEKW itu akan jauh lebih volatile lagi di bursanya kita. Soalnya harga penembusannya juga lumayan rendah ya, di 91. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah sekitar 51,02% itu akan digunakan oleh entitas anak yaitu DNK. Lalu itu akan digunakan untuk yang pertama sekitar 50% itu digunakan sebagai modal kerja. Lalu sekitar 1,02% itu akan digunakan untuk belanja modal. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 27,55% itu akan digunakan untuk entitas anak juga yaitu ASA, di mana tujuan dananya itu yang pertama adalah sekitar 26,53% itu akan digunakan sebagai modal kerja. Lalu sekitar 1,02% itu akan digunakan untuk belanja modal ataupun capex. Lalu tujuan sisanya yaitu sekitar 21,43% itu akan digunakan sekitar 17,35%-nya untuk modal kerja dan sekitar 4,08%-nya untuk belanja modal. Ya, untuk tujuan IPO-nya Aviana ini menurut saya ya tergolong standar lah ya. Sebagian besar digunakan untuk modal kerja dan sisanya untuk belanja modal. Lalu yang akan menjadi underrated dari IPO-nya Aviana ini adalah PT Sinhan Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya AHA. Nah, untuk track record AHA dalam mengawal saham IPO bisa kita lihat di sini ya. Emang nggak banyak yang dikawalnya, tapi saham IPO terakhir yang dikawal oleh AHA itu adalah Soul yang ARB itu hingga 4 kali. Dan setelah berhenti ARB pun keesokan harinya masih merah hingga saat ini. Tapi kalau Sol itu kan di papan akselerasi ya. Kalau misalnya di papan pengembangan itu ada SWID dan juga KETR. Keduanya itu tutup di zona hijau. Nah, jadi untuk track record-nya AHA ini ya sebenarnya nggak gitu oke juga ya. Kecuali WGSH yang di tahun 2021 di mana retail yang ikut IPO itu masih sedikit, maka mengkereknya itu masih gampang ya. Tapi untuk saat ini di mana retail itu udah banyak ikutan saham IPO, kemungkinan agak berat juga ya. Terlebih kalau misalnya kita lihat rasio warannya sangat menggiurkan nih di IPO-nya Aviana ini. Nggak tahu kenapa, tapi saya merasakan feeling-feeling kayak mirip BSBK gitu sih di IPO-nya Aviana ini. Ya, semoga aja mau kayak gimana pun kita tetap bisa meraih cuan ya dari IPO-nya Aviana ini. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat di sini, di tahun 2019 hingga tahun 2021 asetnya itu emang meningkat ya. Tapi meningkatnya sedikit-sedikit. Tapi per 31 Juli 2022 asetnya itu langsung meningkat signifikan nih Sobat Maya. Menjadi 72 miliar. Dan kalau misalnya Sobat Maya lihat ekuitasnya pun sama ya. Tiba-tiba per 31 Juli 2022 ekuitasnya melejit tinggi banget. Nah penjelasannya di sini ya Sobat Maya. Nah, untuk peningkatan aset itu terutama disebabkan karena munculnya persediaan berupa voucher isi ulang telepon sebesar 55,6 miliar. Dan dana ini munculnya dari setoran modal nih sebesar 59 miliar dari para pemegang sahamnya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Aviana ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita beralih ke valuasinya. Secara valuasi di tahun 2021 itu parah banget ya Sobat Maya. PR-nya sebesar 749 miliar dan PBV-nya 76 kali. Itu gede banget. Lalu di tahun 2022 itu PR-nya menjadi 107,73 kali, sementara PBV-nya jauh mendingan ya, karena yang pertama ekuitasnya memang naik secara signifikan di tahun 2022, dan yang kedua adalah karena adanya penambahan dana IPO. Sehingga PBV-nya itu menjadi 3,01 kali.
Dari sisi market cap, untuk market cap-nya Aviana ini ada di 505 miliar. Dan ini ya tergolong besar sih ya. Untuk sebuah perusahaan yang laba bersihnya itu cuma ratusan juta hingga ya bisa kita lihat 2 eman lah ya. Jadi ini market cap-nya lumayan besar. Tapi seperti biasa kalau misalnya makin mahal saham IPO itu, bandar tuh entah kenapa makin suka ya mengkereknya ya. Mungkin karena kebanyakan retail takut ikutan. Jadi retailnya nggak banyak, malah bandar memanfaatkan hal tersebut. Cuma yang jelas adalah kalau misalnya suatu hari ini memang IRSX ini digoreng tinggi banget, Sobat Maya harus ingat ya, ujung-ujungnya semuanya itu akan balik ke fundamental. Mungkin aja Sobat Maya bisa cuan nih dalam momentum jangka pendek. Tapi ingat ya, dalam jangka waktu panjang, itu semuanya balik-balik lagi ke fundamental. Dan untuk IRSX, itu fundamentalnya agak kurang ya, dan valuasinya sangat mahal. Sobat Maya perlu ingat-ingat ini nih Sobat Maya, apalagi Sobat Maya yang keep saham ini dalam jangka waktu panjang. Jangan sampai udah cuan banyak, tetap berharap naik-naik-naik terus, ujung-ujungnya malah hanya cuan tipis, BEP, atau malah jadi rugi. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi ya, IRSX ataupun Aviana ini saat ini kurang menarik. Laba di tahun 2022 juga bisa bertumbuh signifikan, bukan berasal dari pendapatan operasional, melainkan dari pendapatan lain-lain. Namun yang namanya bisnis digital ya, bisa aja tumbuh secara signifikan di masa mendatang jika ada inovasi yang luar biasa dari perusahaannya. Contohnya untuk di Aviana ini mungkin aja nih misalnya di tahun 2023 atau tahun 2024 tiba-tiba meta commerce-nya itu berhasil banget, banyak brand yang mau bergabung, akhirnya booming, bisa aja bisnisnya jadi jauh lebih menarik daripada saat ini. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari IRSX itu tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dananya, ya itu tergolong standar sih. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5:7. Hal ini tentunya membuat IPO-nya IRSX itu menjadi sangat menarik. Jika di hari pertamanya listing, induknya bisa kita jual, bahkan misalnya nih ya, harganya turun sampai ke ARB, kita jual di ARB, maka peluang cuan kita di IPO-nya IRSX itu adalah sebesar 99,9%. Dengan catatan, warannya juga terjual di atas harga 8 ya. Jadi kalau misalnya 1 tahun yang lalu, saya ngomong kayak gini, 99% pasti kejual. Dan itu emang peluangnya besar banget ya. Tapi untuk IPO saat ini, kita juga harus tetap hati-hati nih Sobat Maya. Karena kalau misalnya nih, tiba-tiba di lock di ARB, Sobat Maya nggak sempat jual, lalu akhirnya turun lagi keesokan harinya, yaitu dari cuan bisa jadi bocuan. Jadi untuk IPO-IPO yang menurut saya high risk, high return kayak Aviana ini, bagi Sobat Maya yang nggak bisa pantau market, mungkin perlu ngerem sedikit. Atau misalnya kalau misalnya Sobat Maya ikut IPO-nya Aviana, itu harus udah siap ya dengan resikonya. Karena memang di IPO seperti Aviana ini, itu high risk, high return ya. Bisa aja dia langsung di lock ARB di hari pertamanya listing, atau malah dibikin ARA berjilid-jilid. Kita nggak pernah ada yang tahu ya. Yang tahu cuma liquidity provider, emitennya, sama mungkin orang dalam. Kalau misalnya kita sebagai retail, ya nggak akan pernah tahu. Yang jelas kita udah bahas dari sisi fundamentalnya gimana perusahaan ini, sisanya Sobat Maya yang menentukan. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Alasan saya mau ikutan IPO-nya Aviana ini tentu saja yang pertama karena rentang harganya itu masih di antara 100 hingga 101. Dan kayaknya kemungkinan besar bakal listing di harga 100. Dan kalau misalnya itu terjadi, tentu saja IPO-nya IRSX itu akan menjadi lebih menarik. Lalu selain itu ada juga waran dengan rasio 5:7. Dan tentunya pada saat ikutan IPO-nya IRSX ini, saya tuh juga bisa mantau market nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, ya saya nggak akan segan-segan untuk langsung buang sahamnya IRSX ini. Jadi menurut saya resiko saya lebih terukur untuk ikutan IPO-nya Aviana ataupun IRSX ini.
Tapi sekali lagi ya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau ikutan IPO-nya IRSE ini, pastikan ya Sobat Maya itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO IRSX. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO IRSX atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video pembahasan saham IPO lainnya. Dah.